Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Nandaru Putra Yanda. Ya, jadi di video kali ini berisi tentang materi pelajaran PPKN kelas 10 SMK SMA. Untuk itu kita lihat pemaparan materi berikut ini. Bab 1, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. B. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Kompetensi dasar 1.1 mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2.1 menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3.1 menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. 4.1 mempresentasikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Indikator pencapaian kompetensi 1.1.2 membangun nilai-nilai kejujuran dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. 2.1.2 membangun nilai-nilai kejujuran dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. 3.1.2 mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-departemen. 4.1.1 menyaji hasil analisis tentang pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. 1. Kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Indonesia. Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah sistem presidensial, di mana seorang presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri negara adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Negara atau kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibu kota negara, yaitu Jakarta, dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Ketentuan mengenai menteri diatur pada bab 5 tentang Kementerian Negara dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Ayat 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ayat 3. Setiap menteri
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Ayat 4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 dan pasal 31 ayat 1 Perpres nomor 7 tahun 2015. Tugas kementerian adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Perpres nomor 7 tahun 2015 membagi kementerian dalam 3 kelompok. Kedudukan semua kementerian tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Adapun pembagian 3 kelompok kementerian adalah sebagai berikut. A. Kelompok 1 adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi kementerian yang tergabung dalam kelompok 1 adalah 1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. 2. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. 4. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. 5. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian. 6. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian. 7. Menyelenggarakan fungsi yang menunjukkan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing kementerian. B. Kelompok 2 adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi kementerian yang tergabung dalam kelompok 2 adalah 1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. 2. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. 4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah. 5. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian. 6. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian. 7. Menyelenggarakan fungsi yang menunjukkan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing kementerian. C. Kelompok 3 adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Fungsi kementerian yang tergabung dalam kelompok 3 adalah 1. Perumusan penetapan kebijakan di bidangnya. 2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya. 3. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. 5. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian.
6. Menyelenggarakan fungsi yang menunjukkan karakteristik, tugas, dan fungsi masing-masing kementerian. 2. Klasifikasi kementerian di Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan bahwa kementerian maksimal berjumlah 34. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara, kementerian-kementerian itu adalah sebagai berikut. A. Kementerian Kelompok 1 mencakup 1. Kementerian Luar Negeri, 2. Kementerian Dalam Negeri, 3. Kementerian Pertahanan. B. Kementerian Kelompok 2 mencakup 1. Kementerian Agama, 2. Kementerian Hukum dan HAM, 3. Kementerian Keuangan, 4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 6. Kementerian Kesehatan, 7. Kementerian Sosial, 8. Kementerian Ketenagakerjaan, 9. Kementerian Perindustrian, 10. Kementerian Perdagangan, 11. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 12. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 13. Kementerian Perhubungan, 14. Kementerian Komunikasi dan Informatika, 15. Kementerian Pertanian, 16. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 17. Kementerian Kelautan dan Perikanan, 18. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 19. Kementerian Agraria dan Tata Ruang. C. Kementerian Kelompok 3 mencakup 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara, 4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 5. Kementerian Pariwisata, 6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 7. Kementerian Pemuda dan Olahraga, 8. Kementerian Sekretariat Negara. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan, terdapat juga Kementerian Koordinator atau Menko yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian Koordinator terdiri dari 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 3. Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian atau LPNK. Lembaga pemerintah non-kementerian adalah lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 25 Ayat 2 menyebutkan bahwa lembaga pemerintah non-kementerian berkedudukan di bawah Presiden melalui menteri yang mengkoordinasikannya. Berikut daftar lembaga pemerintahan non-kementerian atau LPNK beserta kementerian yang mengkoordinasikannya. A. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bagi BPS atau Badan Pusat Statistik, Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Bulog, Badan Urusan Logistik. B. Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan bagi Lemsanek atau Lembaga Sandi Negara.
C. Menteri Dalam Negeri bagi BPN atau Badan Pertanahan Nasional. D. Menteri Kesehatan bagi BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. E. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bagi Perpusnas atau Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. F. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bagi LAN atau Lembaga Administrasi Negara, BKN atau Badan Kepegawaian Negara, dan ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia. G. Menteri Lingkungan Hidup bagi Bapedal atau Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. H. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi bagi LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, BSN atau Badan Standarisasi Nasional. I. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Terdapat pengecualian untuk sejumlah LPNK yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak dikoordinasikan oleh menteri, yaitu 1. BIN atau Badan Intelijen Negara, 2. BIK atau Badan Informasi Geospasial, 3. BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 4. BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, 5. BNN atau Badan Narkotika Nasional, 6. BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 7. BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 8. Basarnas atau Badan SAR Nasional, 9. Lemhanas atau Lembaga Ketahanan Nasional, 10. BNP2TKI atau Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Terima kasih. Iya, demikianlah pemaparan materi kali ini. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.